Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Widi Noviyanti. Di video kali ini, kita akan masuk ke pembahasan bab yang ke-17, yaitu Remote Access Server. Nah, di bab ini kita akan belajar tentang SSH to Debian dan Ubuntu Server, merubah default port SSH, allow users pada SSH, dan lain-lain sebagainya. Kita akan membahas 13 materi dalam bab ini. Oke, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang cara meremote dari host OS ke router Debian. Tapi dari host OS-nya itu belum bisa ping ke server Debian maupun Ubuntu. Tetapi sebelumnya juga kita sudah menghubungkan router Debian dengan routing, sehingga pada Ubuntu client itu bisa ping ke server Debian maupun Ubuntu. Oleh karena itu, kita akan mencoba melakukan SSH pada client Ubuntu ke server Debian dan juga Ubuntu. Nah, sekarang kita bisa buka client Ubuntu-nya dulu. Nah, di sini teman-teman buka terminal pada Ubuntu client-nya. Sekarang kita coba cek ping IP-nya ke server Debian dan juga Ubuntu, apakah masih berhasil ya? Oke, untuk ping ke Ubuntu server dan juga Debian servernya berhasil ya keduanya. Di sini kita akan mencoba melakukan remote SSH dari Ubuntu client ke server Debian dulu. Nah, untuk caranya di sini kita ketikkan SSH, kemudian nama dari user Debian server. Di sini saya Widianti. Kemudian tanda @ kemudian IP dari Debian servernya 10.10.10.2. Seperti ini ya, SSH Widianti @10.10.10.2. Kita enter. Nah, di sini kita masukkan password Debian servernya. Oke, perhatikan di sini namanya sudah server 1 Debian. Itu artinya saya berhasil meremote server 1 Debian atau Debian servernya menggunakan Ubuntu client. Kemudian kita coba remote SSH ke server Ubuntu. Caranya di sini teman-teman bisa exit dulu, atau di sini kita bisa tambahkan lagi ya, seperti ini. Nah, di sini kita tuliskan SSH user dari Ubuntu servernya, kemudian tanda @ kemudian IP dari Ubuntu servernya. Oke, seperti ini ya, enter. Kita masukkan password Ubuntu servernya dan perhatikan di sini bahwa saya itu berhasil meremote server Ubuntu dari Ubuntu kliennya juga. Oh ya, ini bisa kita remote SSH karena sebelumnya saya sudah menginstal SSH. Kalau pada awal penginstalan virtual machine-nya teman-teman sudah menceklis yang SSH server, itu teman-teman nggak perlu menginstal ulang SSH. Tapi kalau belum, teman-teman bisa ketikkan apt install open SSH strip server. Oke, sekarang kita lanjut pada mencoba merubah default port SSH. Tadi kita sudah meremote dari Ubuntu client ke server Debian dan juga Ubuntu server. Tetapi jika teman-teman ingat kembali, jika kita mencoba meremote dari host OS bisa menggunakan putih, secara default port SSH-nya itu adalah port 22. Nah, kalau orang lain tahu bahwa default port SSH itu 22, maka kita bisa terkena akibatnya seperti kita bisa terkena brute force. Brute force yaitu percobaan login ke server kita secara terus-menerus. Oleh sebab itu, kita di sini bisa menambahkan atau mengubah port SSH-nya. Oke, langsung saja teman-teman buka Ubuntu client-nya seperti tadi. Untuk merubahnya, di sini kita bisa SSH dulu ke Debian servernya, caranya seperti sebelumnya ya. Oke, saya sudah masuk ke server 1 Debian ya. Untuk caranya, di sini kita masuk ke root dulu dengan sudo strip. Lalu di sini kita ketikkan seperti ini. nano/etc/ssh/sshd_config. Kita enter. Lalu kita raw ke bawah, kita cari yang pagar port 22. Oke, yang ini ya. Perhatikan di sini cara default portnya itu 22.
Nah, cara mengubahnya di sini kita hapus tanda pagarnya dulu. Lalu misal di sini kita tambahkan satu seperti ini ya, menjadi port 2211. Oke, kita Ctrl X, lalu kita restart sistem dengan komen sistem CTL restart SSH, kita enter. Nah, di sini jika kita coba exit dulu. Nah, perhatikan di sini saya sudah berada di Ubuntu kliennya lagi ya, teman-teman. Di sini kita lakukan remote ke server Debian lagi. Kita enter. Perhatikan kalau sekarang kita melakukan seperti ini, jika kita enter seperti tadi, dia itu akan error. Jadi di sini kita harus menambahkan port yang sudah kita tambahkan. Jadi seperti ini ya, saya tuliskan dulu SSH, nama usernya, kemudian add, kemudian IP-nya, kemudian di sini kita tambahkan min T atau port. Portnya tadi berapa? Saya 2211. Seperti ini. Kita enter. Nah, di sini baru kita masukkan passwordnya. Nah, perhatikan bahwa di sini saya berhasil meremote server Debian satunya dengan port baru yang tadi ya. Nah, sekarang kita lanjut merubah portnya pada server Ubuntu. Nah, di sini saya sudah masuk ke server Ubuntunya. Di sini kita masuk root dulu dengan sudo su, masukkan passwordnya. Di sini kita cd, lalu kita tulis komen yang seperti tadi. Kita enter. Seperti tadi, kita cari yang port 22, kita hapus pagar, lalu kita tambahkan. Di sini saya tambahkan satu-satu. Jika sudah, kita Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita restart. Kita enter, kita coba exit. Lalu kita coba masuk dengan menambahkan port yang baru kita tambahkan tadi ya, seperti ini. Coba enter. Oke, sekarang saya sudah berhasil SSH Ubuntu server dengan menggunakan port yang sudah saya tambahkan tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke mencoba mengallow atau mengizinkan beberapa user saja pada SSH. Di sini kita coba pada Debian server ya. Untuk caranya kita bisa masuk dulu ke root. Di sini kita coba tambahkan beberapa user dulu dengan add user. Di sini saya mau Widianti 2. Di sini untuk password yang mudah aja. Ini saya skip saja. Sini Y. Oke, di sini saya mau buat Widianti 3 lagi. Nah, kemudian di sini kita bisa cek user-user yang sudah ada dengan @/etc/passwd. Perhatikan di sini ada Widianti, Widianti 2 dan juga Widianti 3. Nah, di sini kita akan mencoba hanya mengizinkan SSH user Widianti saja. Sebagai contoh, kita mencoba terlebih dahulu. Di sini kita exit. Nah, di sini kita akan mencoba SSH dengan menggunakan user Widianti 2. SSH usernya Widianti 2, kemudian tanda add, kemudian IP-nya, kemudian jangan lupa portnya. Kita enter, masukkan password. Oke, perhatikan di sini saya berhasil meremote server Debian dengan menggunakan user Widianti 2. Dan pasti begitu juga ketika kita mencoba SSH dengan menggunakan user Widianti 3, pasti juga akan berhasil. Nah, jadi cara agar hanya mengizinkan user Widianti saja yang bisa SSH adalah dengan komen subscribe. Kemudian di sini kita tulis nano/etc/ssh/sshd_config. Kita enter. Lalu di sini kita tambahkan allow access di bawah tulisan port 2211 ya. Kita tulis
Widianti saja karena kita hanya ingin user Widianti saja yang ada di situ ya. Kemudian kita Ctrl X, kemudian kita restart. ctrl restart SSH, enter. Di sini kita coba keluar. Kemudian di sini kita coba login SSH dengan user Widianti 2. Seharusnya dia tidak bisa karena kan tadi kita hanya mengizinkan Widianti saja. Kita coba. Nah, perhatikan di sini permission denied ya. Karena memang kita hanya mengizinkan user Widianti saja untuk meng-SSH server Debian. Sekarang kita lanjut pada penjelasan konsep private dan public key. Sebelumnya, jika kita mencoba melakukan remote SSH dari Ubuntu client ke server Debian, itu kan menggunakan user dan juga password. Nah, itu sebenarnya tidak secure, tidak aman teman-teman. Nah, untuk SSH itu terdapat metode authentication yang lebih secure atau aman. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu konsepnya. Jadi nanti pada Ubuntu client kita akan membuat yang namanya private key. Kita juga akan membuat public key. Nah, ibaratnya seperti ini. Private key itu adalah kunci dan pada public key itu ada gembok dan juga kunci. Public key akan kita berikan pada server Debian. Nah, nanti yang dapat login ke sini, ke server Debian, ya yang punya kuncinya atau izin. Jadi dia lebih aman, karena yang bisa login itu, ya yang punya kunci dari gemboknya, gitu loh. Nah, sekarang kita lanjut untuk mencoba konfigurasi SSH dengan private dan public key. Di sini kita akan mengkonfigurasinya pada server Debian. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke Ubuntu client-nya. Oke, jadi pada Ubuntu client-nya untuk cara membuat private dan juga public key-nya di sini kita tulis SSH strip keygen. Seperti ini SSH strip keygen. Kita enter. Nah, perhatikan di sini nanti filenya akan disimpan di /home/wianti.ssh/id_rsa. Kita enter. Di sini kita diminta untuk memasukkan password passphrase-nya. Di mana untuk passphrase itu beda dengan password pada umumnya. Jadi password passphrase itu digunakan untuk password private key milik kita. Misal di sini saya gunakan 12345 saja. Lagi. Oke, sudah ya. Di sini kita coba ls-a. Perhatikan di sini ada yang namanya directory.ssh. Kita coba ls. Perhatikan bahwa di sini terdapat id rsa dan juga id rsa.pub. Di mana id rsa ini adalah private key milik kita dan id rsa.pub ini adalah public key kita. Nah, jadi nanti id rsa.pub ini akan kita copy ke server Debian-nya. Cara mengkopinya di sini kita tulis seperti ini ssh strip copy strip id min-p2211 Widianti dan IP dari Debian servernya. Kita enter. Di sini kita masukkan passwordnya. Oke, ini sudah tercopy. Ada tulisan number of keys added sama dengan 1. Sekarang kita coba remote SSH server Debian-nya. Oke, sudah benar, kita coba enter. Nah, di sini kita dimintai password passphrase-nya nih. Kita masukkan. Lalu kita unlock. Oke, di sini berhasil saya SSH ke server Debian dengan menggunakan private dan public key. Oke, sekarang kita lanjut ke konsep auto read key. Nah, ini adalah topologinya. Nah, di sini kan saya analogikan private key sebagai kuncinya dan public key itu sebagai gemboknya. Jadi server Debian itu memiliki public key yang di-copy dari klien Ubuntu-nya, sehingga nanti yang bisa login atau meremote Debian servernya
adalah hanya yang memiliki kunci dari gemboknya, yaitu Ubuntu Client. Jadi di sini saya buka Ubuntu Client-nya. Sebelumnya kita membuat private dan public key itu menggunakan command ssh strip keygen. Nah, di sini jika kita coba ls-a, perhatikan tadi kan di sini itu terdapat dir.ssh. Di sini jika kita lihat directory.ssh-nya, di sini akan ada yang namanya id rsa dan juga id rsa.pub. Yang mana id rsa itu yang menyimpan private key dan ada id rsa.pub itu yang menyimpan public key. Nah, sebelumnya kita mengetikkan komen ssh strip copy strip id. Yang ini itu untuk mengcopy public key-nya ke Debian server sehingga nanti akan dikirimkan ke Debian server. Nah, pada Debian server itu disimpan pada direktori auto reset. Di sini, jika kita buka direktori ssh-nya dengan ls.ssh, ini saya sudah lakukan. Perhatikan di sini terdapat auto reset key, di mana dia adalah public key yang tadi kita copy dari Ubuntu Client ke Debian servernya. Di sini jika kita coba cat .ssh/auto-keys. Nah, ini yang seperti ini, yang seperti huruf random, ini adalah public key yang kita copy tadi. Nah, ini dianalogikan sebagai gemboknya. Sedangkan jika kita coba buka file id rsa.pub di Ubuntu Client dengan cara seperti ini itu sama dengan yang tadi yang di auto key ya. Jadi ini adalah private key-nya untuk membuka public key-nya server Debian yang tadi kita buka di auto key. Sekarang kita lanjut untuk mengkonfigurasi public key secara manual. Langsung saja kita buka Ubuntu Client-nya. Nah, nanti kita akan mengcopy public key-nya ke Ubuntu server. Jadi public key-nya itu bisa di-copy kemana aja. Nah, teman-teman, di sini saya buka tab baru dan sudah meng-ssh Ubuntu servernya ya. Sebelumnya kita mengcopy itu kan menggunakan perintah ssh strip copy strip id ya. Dan nanti kita akan mencoba mengcopy public key-nya secara manual. Di sini jika kita coba cek ls.ssh, perhatikan di sini terdapat auto key. Jika kita coba cat.ssh/auto-key, kemudian kita enter, perhatikan di sini tidak ada apa-apa, masih kosong. Kita ls-a. Nah, di sini teman-teman, jika teman-teman pada Ubuntu servernya belum memiliki directory.ssh, teman-teman bisa membuatnya dahulu dengan perintah mkdir.ssh ya. Kemudian jika sudah, kita bisa mengcopy public key-nya dengan nano.ssh/auto-keys ya. Oke, di sini kan masih kosong. Jadi kita akan mengcopy public key-nya dari Ubuntu Client yang ini ya. Di sini kita salin. Kemudian kita paste di sini. Nah, jika sudah, kita Ctrl X, kita coba cat.ssh/auto-key-nya untuk lihat. Nah, dia sudah tercopy di sini ya public key-nya. Jika kita coba ssh dari Ubuntu Client ya di sini, kita coba ssh Ubuntu server IP-nya, jangan lupa min-p. Kita coba masuk dengan menggunakan private public key-nya. Nah, perhatikan di sini tidak dimintai password, jadi langsung terauto write. Kita lanjut mencoba konfigurasi private dan public key pada Windows part 1. Nah, nanti kita akan mencoba membuat private dan public key pada host OS kita. Kemudian public key-nya kita akan kopikan ke router Debian.
Sehingga nanti untuk router Debian-nya, dia hanya bisa masuk dengan private key yang dimiliki host OS-nya. Sebelumnya kita membuatnya itu kan menggunakan komen ssh strip keygen, yang mana itu tidak berfungsi pada host OS atau laptop kita. Jadi nanti kita akan menginstal aplikasi Putih Generator. Nah, langsung saja teman-teman buka aplikasi pencarian. Di sini saya buka Chrome, kemudian tuliskan download Putih. Kemudian di sini teman-teman pilih yang paling atas. Kemudian di sini teman-teman klik download Putih. Kemudian di sini teman-teman scroll ke bawah, cari yang Putih Gen. Kita pilih yang 64 bit, kita klik. Nah, di sini akan langsung mendownload, kita tunggu. Oke, jika sudah selesai, di sini kita buka putihnya. Kemudian di sini kita klik generate. Kemudian di sini kita gerakkan mouse-nya hingga pas loading-nya selesai seperti ini. Nah, di sini kita harus menambahkan password key passphrase-nya sama seperti sebelumnya yaitu untuk mengamankan private key kita. Di sini saya gunakan seperti biasa saja. Lalu di sini kita klik Save Public Key. Kemudian misalkan di sini saya mau simpan di download, kemudian di direktori SSH. Di sini dengan nama PubKey. Kita save, kemudian kita klik yang Save Private Key. Sama, saya mau taruh di download dan direktori SSH. Di sini saya mau kasih nama private key. Dan kita save, kita coba buka folder. Nah, nanti kita akan mengcopy public key ini ke router Debian-nya. Maka di sini kita remote router Debian-nya menggunakan Putih biasa ya. Ini kita buka Putih biasanya. Lalu di sini kita tulis IP dari router Debian. Seperti ini kita open. Di sini kita login as. Nah, di sini jika kita ls-a, dia belum ada .ssh, maka kita buat dulu dengan macdir .ssh. Oke, kemudian kita nano untuk menambahkan auto risky. Seperti ini kita enter. Nah, di sini masih kosong ya. Kita buka file public key-nya di folder. Kita klik kanan, kemudian di sini open with. Di sini saya buka pakai notepad. Nah, di sini untuk begin, comment, dan juga end kita hapus saja. Kemudian di sini kita rapihkan dengan backspace. Oke, kita copy. Kemudian di putihnya kita paste. Kemudian kita Ctrl X. Oke, kalau sudah kita close putihnya. Kemudian kita buka putihnya lagi. Di sini kita klik SSH, kemudian pilih out. Kemudian di sini kita pilih yang ini. Dan kita browse untuk private key-nya. Kita balik lagi ke session. Kita masukkan IP-nya dari router. Kemudian di share save session, kita tulis router Debian. Kemudian save, lalu kita open, login. Nah, di sini masih dimintakan passwordnya ya teman-teman. Kita akan lanjut di part 2. Nah, kita lanjutkan yang sebelumnya gagal, kita lanjutkan part 2. Di sini teman-teman buka putih, kemudian masukkan IP routernya. Kemudian di sini kita open, kemudian kita login. Kemudian kita akan menyimpan public key-nya ke nano.ssh/authorize key. Kita enter. Nah, di sini sebelum pastean kita tuliskan ssh strip rsa baru spasi pasteannya. Kemudian kita Ctrl X. Kemudian kita close putihnya. Kita buka lagi putihnya, masukkan IP-nya. Kemudian kita klik SSH, out, pilih yang ini. Kemudian kita browse, masukkan private key, kita open.
Kita coba login. Nah, di sini kita baru dimintakan untuk memasukkan password passphrase-nya. Kita masukkan ya. Perhatikan di sini saya berhasil meremote router Debian dari Windows dengan menggunakan private dan juga public key-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke mencoba meremote dari Windows ke Debian dan juga Ubuntu server. Perhatikan bahwa sebelumnya kita sudah mencoba meremote dari host OS ke router Debian ataupun dari Ubuntu client ke Debian dan Ubuntu server. Nah, jadi bagaimana caranya host OS ini atau laptop kita agar bisa meremote server-server Debian dan juga Ubuntu? Padahal jika semisal kita testing pada command prompt link IP dari Ubuntu server dan juga Debian server, itu tidak akan bisa atau RTO. Maka bagaimana caranya kita bisa meremote dari host OS ke kedua server-server ini? Caranya adalah dengan menggunakan router Debian. Jadi nanti pada host OS kita akan login ke putih router Debian. Nah, dari router Debian baru kita meremote server Debian dan Ubuntu-nya. Karena di sini public key dari server Debian dan server Ubuntu itu berbeda dengan host OS, maka di sini kita buka putih dulu ya. Oke, di sini saya sudah meremote router Debian servernya router Debiannya menggunakan putih ya. Di sini kita SSH router Debiannya. Seperti ini SSH Widianti 10 IP-nya, kemudian minta 2211 ya. Ini kita enter dan di sini kita ya saja. Perhatikan di sini kita dimintai password. Kenapa? Karena private dan public key-nya itu berbeda. Di sini kita masukkan saja untuk passwordnya. Nah, perhatikan di sini saya berhasil meng-SSH atau meremote Debian servernya dengan menggunakan Windows tapi lewat router Debian ya. Nah, di sini kita coba juga untuk meremote Ubuntu servernya dari sini. Berarti di sini kita close saja. Kita klik putih lagi. Jangan lupa kita klik SSH. Lalu kick out. Lalu kita browse private key-nya. Dan kita balik ke session. Kita klik yang ini. Kemudian kita open. Kita login. Kemudian kita SSH Ubuntu servernya. Kita enter, ya. Oke, di sini juga berhasil ya. Kita lanjut ke disable password authentication. Jika kita membuka router Debian, kemudian kita mencoba SSH server, nanti pasti akan dimintakan password untuk login. Yang mana jika teman-teman ingat cara tersebut itu kurang secure atau kurang aman. Nah, jadi nanti kita akan mencoba mendisable password authentication-nya yang nanti membuat pada router Debian-nya tidak bisa mengakses lain yang menggunakan private dan public key saja. Di sini kita buka Ubuntu lainnya. Di sini saya sudah meng-SSH atau meremote server Ubuntu-nya ya. Untuk caranya di sini kita bisa masuk ke root dulu. Kemudian kita cd. Nah, di sini kita edit konfigurasian SSH-nya dengan masuk ke nano/etc/ssh/ssh_config. Kita enter. Nah, di sini kita cari yang password authentication yes. Nah, di sini ya, kita hapus tanda pagarnya. Kemudian di sini tulisan yes-nya kita ganti menjadi no. Kemudian kita Ctrl X. Kemudian di sini kita restart system. Seperti ini ya. Nah, tadi kan kita sudah mengkonfigurasikan agar masuk atau yang SSH Ubuntu server itu yang menggunakan private dan public key saja. Jadi di sini kita coba SSH dari server 2 Ubuntu ke Ubuntu-nya. Harusnya deny. Kita coba enter. Nah, perhatikan di sini ada peringatan bahwa permission denied untuk public key.
Nah, maka sekarang aturan server kita itu lebih aman karena ketika kita meng-SSH server kita sekarang tidak bisa login kecuali dengan private dan juga public key ya teman-teman. Sekarang kita lanjut generate atau mencoba membuat private dan public key pada router Debian. Jadi sekarang pada router Debian itu tidak bisa login atau meremote Ubuntu server menggunakan password dan harus menggunakan private public key. Nah, maka kita akan membuat private dan public key lagi dari Debian router, kemudian nanti kita copy ke Ubuntu servernya. Jadi nanti pada Ubuntu server akan memiliki dua public key, yaitu public key untuk private key dari Ubuntu client dan public key untuk private key dari router Debian. Langsung saja di sini kita praktikkan. Caranya, kita buat private dan public key dengan command ssh-keygen. Seperti ini, kemudian kita enter. Di sini kita masukkan untuk password passphrase-nya. Di sini saya gunakan passwordnya biasa saja. Oke, berhasil. Kita coba ls.ssh. Nah, di sini terdapat resa.pub. Nanti ID resa.pub ini akan kita copy ke Ubuntu server. Caranya di sini kita get.ssh/id resa.pub, kita enter. Nah, di sini kita blok untuk isinya ya. Kita blok semuanya. Kemudian kita ssh Ubuntu server. Kita enter. Oke, sudah. Lalu di sini kita nano.ssh/authorize. Kita enter. Kemudian di sini kita enter lagi. Ini di sini kita paste public key yang tadi ya. Lalu kita Ctrl X, lalu kita sudo systemctl restart ssh. Ini di sini kita exit dulu. Ini di sini kita coba ssh Ubuntu servernya lagi. Coba enter. Nah, perhatikan di sini kita dimintakan kode passphrase-nya. Jadi di sini kita berhasil ya untuk membuat private dan public key pada server Debian-nya. Di sini kita masukkan password passphrase-nya. Oke, berhasil ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu belajar tentang SSH agents dan juga SSH app. Langsung saja di sini teman-teman buka putih, kemudian remote router Debian-nya. Di sini ya kita coba SSH Ubuntu server. Sini kita dimintakan password passphrase-nya, kita masukkan saja. Perhatikan di sini kita berhasil login. Tapi jika kita coba exit, kemudian misalkan kita ingin meremote lagi, kita kan tulis perintah yang tadi kan, yang ssh Ubuntu server, IP-nya, pokoknya yang ini. Tapi jika kita di sini coba enter, nah ini kita dimintakan password passphrase-nya lagi. Padahal sebelumnya kan kita sudah memasukkannya. Jadi ini untuk sebagian orang termasuk saya ini termasuk ribet ya. Maka di sini kita bisa membuat yang namanya SSH agent atau SSH app agar nanti passphrase-nya itu bisa terset. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke router Debian-nya dulu. Caranya di sini teman-teman tulis ssh-agent/bin/plus kemudian enter. Kemudian di sini teman-teman tulis ssh-add dan kita enter. Ini kita masukkan password passphrase-nya. Oke, sudah ya. Nah, di sini kita coba remote lagi SSH Ubuntu server. Nah, maka di sini akan langsung login, tidak dimintai password passphrase-nya lagi, karena tadi kita sudah pernah login dan tadi juga kita sudah membuat SSH agent-nya. Nah, jadi seperti itu ya untuk pembahasan kita di bab 17 ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai bertemu di video yang berikutnya.